Kajian Kitab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimanallahu wa iyyakum. Sore hari ini kita akan kajian sampai jam 17.30 untuk persiapan daurah akbar, tabligh akbar yang nanti malam akan diisi oleh Al-Ustadz Ahmad Ridwan Abu Fairuz hafizahullah. Baik, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babul jaris soleh, bab tetangga yang soleh. An-Nafi' bin Abdul Haris anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nafi' bin Abdul Haris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wa markabul hani. Di antara ketenangan ataupun di antara yang membuat hidup seorang muslim menjadi tenang, atau hidup seorang muslim menjadi lebih sejahtera, atau juga bisa dikatakan dia merasakan senang, yaitu al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang kedua, jarus saleh, tetangga yang soleh, wal markabul hani, dan kendaraan yang apa ya, dibilang kendaraan tenang, kalau kita kendaraan yang bagus lah ya, kendaraan yang bagus. Dari hadis ini penulis menyebutkan 3 hal yang membuat hidup seorang muslim itu menjadi lebih tenang dan senang. Dia merasakan ketenangan dengan 3 hal ini. Yang pertama yaitu maskanul wasi', yaitu tempat tinggal yang luas. Ya khotibidin rahimanallahu wa iyyakum. Mengapa tempat tinggal yang luas? Karena tempat tinggal yang sempit tidak ada kemungkinan untuk tersingkapnya aurat. Misalnya kalau kita buka pintu depan, itu nampak sampai ke belakang, pintu kamar, pintu dapur. Ya, berapa banyak kita lihat karena rumahnya sempit, ruang tamu berjajar dengan pintu kamar 1, kamar 2, di ujungnya dapur. Ketika kita buka pintu ruang tamu, itu langsung semua nampak pintu dapur sampai ke dalam. Jadi dia kesulitan untuk menata ruangan. Dengan luasnya rumah ini lebih dapat menutup aurat. 1. Yang kedua, bisa kita pisahkan antara kamar anak kita yang laki-laki dan kamar anak kita yang perempuan. Kalau rumahnya sempit,
Bisa saja satu kamar, di situ laki-laki perempuan berjajar begitu. Apalagi kalau anaknya banyak. Anaknya 10, 5 laki-laki, 5 perempuan, kamar cuma 2. Itu kan bisa seperti bangsal, seperti pengungsian jadinya. Tidak bisa kita pisah-pisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi dengan adanya rumah yang luas, kita bisa bagi-bagi. Ini kamar anak laki-laki, ini kamar anak perempuan. Kalau bisa lebih luas lagi, kita bisa beri privasi dia. Satu orang satu kamar. Dengan demikian, dia lebih bertanggung jawab terhadap kamarnya masing-masing. Coba kalau rame-rame kamarnya, misalnya satu kamar 4 orang misalnya, itu akan terjadi saling tunggu-menunggu dalam menanggung jawabi kebersihan kamar. Oleh karena itu kalau kita buat satu orang satu kamar begitu, kalau anaknya 15, ya 15 kamar. Itu sebaiknya begitu, sebaiknya. Jadi dalam Islam, seorang muslim itu dia menjadi senang dengan apa? Dengan rumah yang luas, bukan rumah yang indah. Luas, pokoknya luas. Berapa rumahnya? 20 kali 40 misalnya begitu. Ya kan? Luas rumahnya. Apalagi kalau anaknya laki-laki semua. Coba rumahnya minimalis. 4 kali 10. 3 kali langkah terantuk dinding. Ya kan? Main sebentar terantuk dinding. Tidak luas, tidak leluasa. Itu ikhwatiddin. Jadi kalau antum nanti mau buat rumah, enggak usah indah-indah, cukup luas saja. Luas. Rumahnya berapa? 50 kali 50. Kalau bisa sih, kalau bisa. Minimal gini ikhwatiddin, luas di sini artinya kita memiliki ruangan-ruangan yang memang kita butuhkan. Bukan berarti istri 1, anak 1, rumah besar dibuat 16 ruangan. Terus sisanya siapa yang ninggalin? Setan. Ya kan? Jadi artinya ruangan yang kita buat itu memang betul kita butuhkan. Misalnya kita buat ruangan tamu 2. Kenapa ruangan tamu 2? Kira-kira kenapa harus buat ruang tamu 2? Supaya kita bisa pisah antara ruang tamu ibu-ibu dengan ruang tamu bapak-bapak. Nanti kalau ruang tamu bapak-bapak kita satukan dengan ibu-ibu, oke, hanya satu keluarga datang. Kalau 3 keluarga, nanti bapak itu ngelirik ibu yang ini, nanti repot kita. Demikian. Itu idealnya begitu. Ya, ideal begitu. Apalagi kita buat di ruang tamu tersebut WC. Ya kan? Jadi kalaupun dia sesak, dia nggak sibuk ke belakang rumah kita. Kalau dia mau ke rumah, kita sibuk lagi menata dapur segala macam. Istri kita, ayo ada tamu mau masuk WC, repot jadinya. Kita buatlah di situ satu WC. Jadi dia nggak perlu mengganggu aktivitas dalam rumah. Begitu ikhwatiddin. Jadi upayakan ya rumah itu luas, bukan indah, tapi luas. Tapi ingat juga, luas ada fungsinya. Bukan luas-luas tak tentu yang nggak ngerti kita apa namanya fungsinya. Atau kita buat satu ruangan untuk ruangan ada tamu kita yang nginap, di situ kita lengkapkan kasurnya semuanya. Dari ada yang luar kota, ikhwan kita yang luar kota, nggak ada tempat nginap, kita persilakan di rumah kita nginap. Apa nggak berkah tuh rumah? Ya kan? Tamu kita bisa kita menerima tamu tak sanksi. Coba kalau rumah kita sempit, mau terima tamu, aduh di mana mau diletak ini? Ya kan? Anak kita lasa. Berapa banyak ikhwatiddin kita kedatang tamu, anak kita lebih resek ketimbang tamunya. Begitu tamu datang, dia lebih ribut. Semakin semakin menjadi. Begitu. Sibuk. Biasanya nggak sibuk seperti itu, tapi ketika datang tamu semakin ramai. Begitu ikhwatiddin. Namanya sempit. Ya kan? Jadi upayakan ikhwatiddin kalau bisa rumahnya luas, kalau bisa ya. Tapi juga jangan terlalu luas dengan ruangan-ruangan yang nggak tahu kita gunanya untuk apa. Itu namanya mubadzir. Kemudian ikhwatiddin, apalagi fungsinya yaitu tadi ya kita sebutkan tadi, yaitu untuk menutup aurat. Apalagi kalau anak kita sudah gadis-gadis dan lajang-lajang, nggak akan mungkin kita jadikan satu ruangan. Masing-masing kita buat privasi sendiri-sendiri, terjaga auratnya. Ya kalau anak gadis kita misalnya dia sedang tidur, ya tentu banyak yang terbuka. Demikian juga anak lajang kita, dia tidur terbanyak yang terbuka. Gak akan mungkin kakaknya melihat kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kita jaga privasi mereka, kita jaga
kehormatan mereka walaupun anak sendiri. Makanya ikhwatiddin, dalam surah An-Nur ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat." Wahai orang yang beriman, hendaklah minta izin. Hendaklah minta izin di antara kalian seperti para pembantu-pembantu kalian dan orang-orang yang belum baligh. Minta izin kepada kalian kalau mereka mau masuk kamar kalian salah samarot, yaitu di 3 waktu. Kapan itu? Min qabli salatil fajri, sebelum salat fajar. Sebelum salat fajar, tidak boleh anak kita masuk tanpa izin. Yang namanya suami istri sebelum fajar itu kan ada serangan fajar, ya kan? Ini ketika serangan fajar tidak, mak, assalamualaikum mak, assalamualaikum, kan ganggu. Apalagi kalau hanya pakai gorden aja coba. Assalamualaikum, itu gimana apa yang terjadi? Mak, ada apa nih mak? Begitu repot kita ikhwatiddin. Dia kan nggak tahu Ustadz, nggak tahu, itu pemandangan yang tak bagus bagi anak-anak. Baik, kalau rumahnya sempit, gimana coba? Nggak ada pintu. Iya kan? Nunggu anak tidur, nanti udah tidur, udah, ayo cepat deh, begitu kan? Tiba-tiba ada yang golek, bergerak, oh, masih tidur rupanya. Repot jadinya ikhwatiddin. Ya, kan jadi repot. Gerakan-gerakan terbatas jadinya kan. Gerakan terbatas. Ini gara-gara rumah sempit. Ya, rumah sempit. Demikian. Coba dia terbatas, ya. Ada batasnya, ada partisinya, ada pintunya. Masya Allah ikhwatiddin. Ya, jangan sampai gara-gara kepingin karena ruangannya sempit, anak banyak, akhirnya memilih WC kan. Baik, kemudian ikhwatiddin, hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. Dan ketika kalian menanggalkan pakaian kalian ketika waktu zuhur. Biasanya sebelum zuhur kan ada qailulah, tidur sejenak, atau setelah zuhur capek begitu kan. Kita copot pakaian kita. Dalam kondisi seperti ini nggak boleh anak kita masuk. Minta izin. Liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Para pembantu-pembantu kalian, hamba-hamba sahaya kalian, anak-anak kalian yang belum balik, minta izin. Begitu ikhwatiddin. Ini juga aturan bagi kita. Kita kalau mau masuk kamar emak kita, orang tua kita, memang orang tua kandung, memang mak kandung, tetap izin. Ya, ada sebuah buku, yaitu berkunjung menurut tuntunan Rasulullah SAW. Di situ disebutkan ketika menyebutkan ayat ini, sukakah kalian melihat saudara perempuan kalian kalau kalian masuk kamarnya tanpa izin dia sedang tak berpakaian? Tentu kan tak suka. Dia juga tak suka digitukan. Ya. Makanya jangan nyelonong saja masuk ke kamar kakak kita, ke kamar adik kita, terutama yang lain jenis. Kakak kita, jangan sembarangan masuk. Ya, ketuk dulu, Kak, boleh masuk. Jangan main dobrak aja. Ya, kakak kita nanti lagi maskeran, maskernya hitam lagi, kita melompat tuh akhirnya hantu. Namanya juga wanita, banyak sekali peralatan-peralatannya. Begitu ikhwatiddin. Jadi minta izin sebelum subuh, ketika zuhur, kemudian wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Ini tempat-tempat yang biasa digunakan para pasangan untuk melakukan operasi-operasi tinombala. Itu dia. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini jangan nyelonong masuk. Jangan nyelonong masuk. Kita ajarkan anak kita. Kita ajarkan anak kita jangan masuk. Apalagi kalau kamar tersebut tidak ada pintu, hanya gorden. Ya. Hanya gorden saja. Kita ajarkan tidak boleh masuk. Padahal itu adalah penghuni rumah. Ya. Padahal penghuni rumah. Sedangkan mahram kita saja di 3 waktu ini harus minta izin. Apalagi yang nggak mahram. Misalnya di rumahnya tinggal adik ipar. Antum sebagai abang ipar nggak bisa. Assalamualaikum dek. Buka gorden dia. Lagi ngapain dia di situ? Tadi boleh kan?
Tapi akan lebih bagus lagi jangan satu rumah dengan ipar lah. Bahaya. Ya. Makanya Rasulullah katakan alhamul maut, ipar itu kematian. Kenapa demikian? Sering di antara kita menganggap adik ipar itu ya seperti adik kandung. Si ipar pun manja-manja dengan abang iparnya. Yang abang iparnya, "Bang, antarkan awak lah, Bang." Abangnya pun getek pula. "Iyalah, abang antarkanlah." Kakak besok-besok aja ngantarnya. Jadi khafidin rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini harus perhatikan. Dan itu bisa kita lakukan kalau memang rumahnya tempatnya cukup dan luas, ya. Jadi tidak perlu rumah itu banyak pernak-pernik profil segala macam, tidak perlu. Ya, nggak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah ruahnya luas. Kemudian ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian jarus saleh. Jadi aurat kemudian bisa kita pisah antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian juga kita mudah menerima tamu. Ya, mudah menerima tamu. Kadang-kadang kita khawatir kalau menerima tamu, ada apa tidak ya ruangannya, bagaimana kalau dia nginep gimana ya, bingung kita dibuatnya. Itu ikhwatiddin. Namun ini semua pun terkait dengan kemampuan kita. Ya, kemampuan kita. Jadi yang dimaksud dengan sa'adatul mar'il muslim, kebahagiaan seorang muslim, ini maksudnya kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia. Kalau kebahagiaan akhirat tidak terkait dengan bangunan, tidak terkait dengan rumah yang luas. Kalau dia bertakwa, walaupun rumahnya atau mungkin rumahnya tidak ada, insya Allah dia akan bahagia dunia dan akhirat. Baik, kemudian al-jarus saleh. Sebelum kita masuk di sini saya bacakan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu da'a fi lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa pada malam hari, wa qala, beliau katakan, Allahumma ighfir li dzambi. Ya Allah, ampunkan dosaku. Wa wasi' li fi dari, luaskan rumahku. Wa barik li fiha ma razaqtani, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepadaku. Jadi di situ diselipkan apa doanya? Wa wasi' fi dari, luaskan rumahku. Jadi ikhwatiddin, ya, kalau antum mau beli kaplingan, ya belikan yang luas-luas saja. Kaplingan 50 kali 50 kalau bisa. Ya. Kalaupun nggak bisa ya 15 kali 10. Intinya jangan yang penting tempat elitnya, yang penting bisa nggak tempat luasnya, luas. Sekali lagi ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang kecuali yang sanggup dia lakukan. Jadi semampu kita. Ya kalau nggak bisa luas ke samping, luas ke atas. Buat 5 tingkat. Kita paling atas. Tingkat 4 anak kita nomor 1. Oh gitu kan. Nomor 2 anak kita nomor 2. Kalau bisa. Tapi tinggi kali Ustaz, buat lift. Ya kan? Buat lift. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau dia perempuan udah sekalian dia dengan suaminya di sana, di tingkat 1, begitu kan. Seperti apartemen. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini wa wasi'li fi dari, dan luaskan rumahku. Ingat, ya. Yang membuat seorang muslim senang itu bukan indahnya rumah, tetapi luasnya rumah. Kalau dia indah dan luas ya bolehlah, kalau selama tidak terlalu menguras harta kita. Karena kalau terlalu indah, banyak sekali pernak-perniknya, profil sana profil sini, itu malah akan mengeluarkan dana yang tidak ada gunanya. Kemudian ikhwatiddin, wal jari saleh, dan nomor 2 yang membuat kita senang, hidup tuh senang, yaitu jarus saleh, tetangga yang soleh. Ya tetangga yang apabila
kita berbuat baik, dia beri support. Ya. Dia beri support, misalnya kita ngobrol dengan tetangga kita. Saya kepinginlah rasanya mau potong kambing untuk bagi-bagi ke tetangga. Tetangga support, oke Pak. Oh, gitu kan. Iyalah dia untung. Demikian. Artinya dia setiap perbuatan baik dia punya dapat support dari tetangga-tetangganya. Dan kalau dia berbuat buruk, dia mendapat cegahan dari tetangganya. Inilah tetangga yang soleh namanya. Dan kalau dia tidak ada, tetangganya menjaga rumahnya. Jadi menjaga amanah. Kalau kita punya kesalahan, tetangga menjaga aib kita. Yang namanya tetangga pasti sedikit banyak tahulah, ya. Tahulah gimana kondisi rumah kita. Apalagi kalau kita punya tetangga suka tengkar. Nah itu dia, tengkar. Ada jenis tetangga itu tengkar. Kalau tengkar itu harus suaranya kencang. Sampai 3 rumahnya tuh bisa kedengaran. Nah, ini kan biasanya yang keluar itu bahasa-bahasa tidak baik. Kita sebagai tetangga, ikhwatiddin, jaga rahasia itu semua. Jangan kita jadikan gunjingan di tengah-tengah masyarakat. Berdosa kita dibuatnya. Ini termasuk sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Makanya kalau mereka bermasalah dengan tetangga, berarti bermasalah dengan keimanannya. Tapi ustaz, tetangga saya itu orangnya rese misalnya, sabar dengan tetangga yang rese. Begitu. Si ada saja yang disalah-salahkan, sabar. Itulah tanda kita beriman terhadap Allah dan hari akhirat. Ikhwatiddin, para salafus soleh terdahulu saking melihat pentingnya tetangga ini yang soleh, sampai mereka kalau lihat lingkungan tetangga itu orang-orang soleh semua, mereka mau jual rumah, dijual mahal. Dan orang berani membeli itu rumah mahal. Kenapa? Bukan karena indahnya, tapi dikarenakan tetangganya soleh. Coba bayangkan ikhwatiddin, antum punya rumah, sebelah kanan Syekh Bimbas, sebelah kiri Syekh Utsaimin. Allah para talibul ilmi yang ngerti agama, bagus. Para istrinya solehah, masya Allah. Ini rumah bisa mahal, ya. Padahal rumah bisa mahal. Dan ini terjadi ikhwatiddin seperti di daerah Yogyakarta, daerah Mahat Jamil Rahman, ya. Itu rata-rata yang datang ke sana untuk belajar. Di luar lingkungan itu semeter nggak sampai 1 juta, tapi dalam itu sampai 2 juta. Di dalam itu sudah hampir 2 juta. Begitu ikhwatiddin, ya. Jadi orang yang mengerti kebahagiaan hidup itu dia nggak kisah dia. Kalau memang tetangganya bagus, jual mahal juga, beli mahal juga nggak masalah. Kenapa? Tetangga itu sangat berpengaruh dengan kita, anak-anak kita. Coba bayangkan, ketika kita bangun rumah, Rasulullah katakan, ada aljar qabla dar. Tetangga dulu tengok sebelum buat rumah. Gitu, jangan asal murah. Nanti murah-murah, sebelah kiri biliar, sebelah kanan prostitusi, sebelah depan tante-tante. Apa nggak goyang iman kita dibuatnya? Tiap subuh dia duduk di situ dengan rok mininya. Coba. Ya paling marah istri kita lah. Orang kita semakin betah juga duduk depan rumah. Bermasalah jadinya ikhwatiddin, bermasalah. Makanya orang dahulu kalau sudah tetangganya soleh-soleh semua, bagus tangganya, dia mau jual rumah mahal. Dan yang tahu nggak masalah, yang penting tangga saya orang-orang soleh. Itulah pentingnya tetangga yang soleh, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Tetangga yang soleh, innahu yu'inu ala ta'ati bil amri ma'ruf wa nahyil munkar, yaitu mereka yang membantu kita dalam ketaatan, al-amr ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan itu apa namanya? Bagus ya. Artinya di sini bukan kendaraan mahal, mewah, tapi kendaraan yang bagus dengan artian tidak mogok. Coba bayangkan ikhwatiddin, ketika kita memakai kendaraan yang tidak bagus. Ketika kita berkendaraan, bunyi kesek kesok. Tentu pikiran kita kan mikirnya, ini apa ya? Jangan-jangan. Kita naik mobil misalnya, mulai bunyi. Tentu kita nggak berani cepat-cepat mengendarainya. Ya nggak boleh sembarangan. Ketika ada lubang pelan-pelan. Kenapa? Nanti kalau kita sambar saja, lepas rodanya. Jadi kita jadi was-was jadinya.
Demikian ikhwatiddin. Ya. Oleh karena itu, pilihlah kendaraan itu yang bagus, bukan yang baru. Bukan yang baru, tapi yang bagus. Yang kalau kita kendarai, cepat kita sampai ke tempat tujuan. Jangan pakai kendaraan, pakai minyak campur oli, masih mendingan campur sorong, itu yang kita keringat. Itu dia. Jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, tidak harus kendaraan mahal. Yang penting mesinnya bagus. Kita mau ngaji, kita starter, kita engkol hidup sampai ke masjid dakwah dengan selamat tanpa ada mogok-mogok. Coba bayangkan kalau mogok terpaksa nunggu kawan, disorongnya pakai kaki dari belakang sampai masjid dakwah. Syukur-syukur nggak ada tanjakan. Kalau ada tanjakan gimana? Kan nggak enak. Ditengok akhwat lagi, aduh. Jadi ikhwatiddin, yang membuat kita senang diantaranya adalah kendaraan yang bagus, yang tidak mogok. Apalagi dia kendaraan yang memang bisa membawa kita pada ketaatan, mendukung kita pada ketaatan. Misalnya ini antum beli apa misalnya? Beli Hiace. Itu isi berapa itu Hiace? Berapa? 34. 18. 14. Hah? Berapa ini? 6. 16. Oh, 16. Antum beli IH 16 penumpang. Kemudian antum bilang ke kawan-kawan, "Ayo kita ngaji, saya jemput. Saya baru beli IH ini." Coba, siapa yang nggak mau? Ya kan? Yang malas-malas pun, ayolah. Nanti pulang ngaji kita makan. Tambah semangat kan? Tapi BM bayar masing-masing. Tapi mendingan ikhwatiddin itu bisa kita jadikan sebagai ketaatan. Demikian, bagus. Atau antum beli Damri sekalian dah. Itu dia. Untuk ketaatan kepada Allah misalnya. Kita dari Masjid Dakwah nanti ke Masjid Agung naik Damri saya. Masya Allah kan. Demikian. Atau beli odong-odong dari sini ngantar ke parkir usus sana, parkir rumah sakit. Itu namanya ikhwatiddin kendaraan yang bisa menambah ketaatan kita, menambah pahala kita. Itulah dia ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kendaraan hani yang bagus. Ya, yang bagus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda poni, begol, kemudian bukan begal ya. Begol itu kawin silang antara kuda dan keledai. Kemudian keledai kalian bisa mengendarainya dan bisa juga sebagai perhiasan. Jadi kendaraan ikhwatiddin itu sebagai perhiasan bisa. Makanya kalau orang, kalaupun misalnya ya nggak keren-keren kali lah dia, biasa-biasa aja, standar lah 5 ke bawah. Tapi kalau dia berkendaraan naik Ferrari misalnya, itu jadi keren dia. Walaupun gelap tapi Ferrari. Itulah kira-kira. Bisa keren. Makanya kadang-kadang orang yang senang selfie dicari tempat parkir ada mobil yang bagus mahal, sandaran dia. Set. Nah, begitu. Demikian. Jadi ikhwatiddin, kendaraan bisa sebagai perhiasan. Ya. Kemudian, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah itu menciptakan apa yang kalian nggak tahu. Artinya Allah menciptakan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Sebagaimana kendaraan sekarang itu belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Mungkin nanti masa depannya akan ada kendaraan yang tak pernah kita lihat sekarang ini. Bisa jadi ikhwatiddin. Dan itu merupakan inspirasi ataupun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita naik kendaraan, maka doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menaklukkan untuk kita ini. Sakhkhara lana hadza, telah menaklukkan untuk kita ini. Maksudnya menaklukkan kendaraan tersebut untuk kita. Coba seandainya nggak tertaklukkan, bagaimana cara kita kalau seandainya kendaraan tidak tertaklukkan? Kalau dahulu naik kuda, kudanya liar,
lari sana kemari. Kalau ini naik sepeda motor misalnya, remnya blong misalnya, kan nggak tertaklukkan, akhirnya masuk paret, kan rugi sendiri. Oleh karena itu, ikhwatiddin, sepandai-pandainya seorang mengendarai kendaraan, tetap saja itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang pandai mengendarai kendaraan, tapi ada beberapa saat kehilangan kendali. Kehilangan kendali, akhirnya terjadilah kecelakaan. Itulah ikhwatiddin. Oleh karena itu, ya, kendaraan yang bagus termasuk salah satu yang dapat membuat seorang muslim menjadi lebih tenang. Ketika dia berkendaraan tenang, dia bisa pastikan insya Allah sampai ke tempat tujuannya. Ada satu hal ikhwatiddin, tapi sepertinya waktu kita sudah mau habis. Baik, insya Allah kita sambung pada kajian yang akan datang. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Bagi antum yang ingin bertanya silahkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang tunai? Ikhwatiddin, perhatikan. Dahulu sudah ada yang namanya uang tunai. Ada dirham dan juga ada dinar. Tetapi apakah Rasulullah pernah membayar pakai dirham atau memakai dinar? Ternyata tidak pernah. Seandainya memakai uang tunai itu lebih baik, tentunya Rasulullah dan para sahabat lebih dahulu telah membayarnya, melakukannya. Itu dia. Seandainya memang lebih baik, tentunya mereka sudah lebih dahulu. Seandainya lebih bermanfaat kepada fakir miskin dengan uang tunai ketimbang bahan makanan pokok, merekalah lebih dahulu yang melakukannya. Tapi ternyata mereka nggak lakukan. Lau kana khairan, seandainya baik, lasabaquna ilaih, tentunya mereka lebih dahulu melakukannya. Oh, belum ada masuk. Ya, yang mau bertanya silahkan. Kalau melalui WA 08956113277778. Ini satu orang, ini tulisannya sama. Misalnya kita pernah menggibahi seorang public figure yang kemungkinan bertemu dengan beliau susah sekali, bahkan tak mungkin bertemu. Bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah tersebut? Ya, banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, niat yang kuat. Seandainya saya bertemu, saya akan minta maaf. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ya Allah, gimana sih? Apakah hukumnya menentukan jatuhnya satu Ramadan dengan metode hisab? Ikhwatiddin, Rasulullah katakan, nahnu ummatun ummiyun, la nahsubu, la naqra'u, wa la nahsub. Kami itu umat yang buta huruf. Kami tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menghitung, kata Rasulullah. Jadi untuk menentukan satu Ramadan itu semua orang harus bisa. Adapun hisab nggak semua orang bisa. Ya, nggak semua orang bisa.
Makanya Rasulullah katakan, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal dan berlebaranlah kalian dengan melihat hilal. Kemudian ikhwatiddin dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kunna natara al-hilal. Kami itu melihat-lihat hilal, mencari-cari hilal di langit. Fara'aituhu, dan aku pun melihatnya. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun mengabarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara an-nas bisiyamihi. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi, kalaupun kita melihat hilal, itu pun yang menentukan dan yang mengumumkannya adalah pihak pemerintah, bukan kita. Buktinya Abdullah bin Umar ketika dia melihat hilal, dia tak kasih tahu ke keluarga-keluarganya. Dia tak umumkan sendiri, aku sudah lihat hilal tadi malam. Aku sudah lihat hilal, besok puasa ya. Aku lihat dengan mata kepalaku. Gak begitu ternyata. Dia laporkan kepada Rasulullah, kepada pihak yang berkompeten. Nanti yang mengumumkan siapa? Dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata Rasulullah nggak mengumumkan, ya belum. Itu aturannya ya ikhwatiddin. Lihat, laporkan, tunggu. Itu lihat, lapor, tunggu. Gitu adabnya. Ya, sehingga kita bisa melaksanakan sabda Rasulullah, sumu yauman tasumun. Puasalah kamu pada hari orang-orang berpuasa. Demikian ikhwatiddin. Melihat hilal itu hanya bisa dilihat apabila hilal muncul di atas 2 derajat. Adapun kalau hisab, nanti akan muncul, bulan sudah muncul di 0,00 sekian derajat. 0,00 sekian derajat. Secara hisab itu bulan sudah muncul, sudah ada. Tetapi secara ru'ya nggak mungkin dilihat. Makanya ketentuannya ru'ya, bukan wujudul hilal, dengan bukan adanya hilal tapi ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Beda antara wujudul hilal dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal mungkin untuk ditengok. Makanya pemerintah kita itu menggabungkan antara hisab dan ru'ya. Ahli falak mengatakan bahwasanya kalau di atas 2 derajat bisa dilihat, tapi kalau munculnya di hari pertama di bawah 2 derajat itu tak mungkin untuk dilihat. Itulah bedanya ikhwatiddin antara hisab dengan ru'yah. Artinya apa ikhwatiddin? Yang dinilai tanggal 1-nya adalah ru'yatul hilal. Dilihatnya hilal, bukan wujudul hilal, adanya hilal. Banyak sesuatu yang ada tapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi standarnya bukan ada tapi terlihat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, banyak ikhwan kita heboh untuk nonton bioskop. Apakah nonton bioskop tersebut? Saya pun heran kenapa kok bioskop ini akhir-akhir ini lagi semarak. Avengers, Mars apa? Marvel. Iya, yang gitu-gitu ikhwatiddin. Saya pernah ketemu salah seorang ikhwan di tengah persimpangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau kemana Ustaz? Mau ngaji. Dari mana? Baru nonton Ustaz. Film apa? Iya. Kenapa? Lagi lagi ya untuk hilangkan penat Ustaz. Film apa? Avenger. Oh. Kan nggak mungkin. Bidatun dong. Kan nggak mungkin lah. Iya, anak muda masalahnya. Masih menganggap kalau nonton itu bisa menghilangkan kepenatan. Itu dia. Ikhwatiddin, perhatikan. Masalahnya bukan masalah nonton nggak nonton. Nonton itu bisa aja ditengok. Kita sebagai muslim tentunya harus pertimbangkan maslahat dan mudarat. Itu yang terpenting. Ya. Pertama, apa maslahatnya dan apa mudaratnya? Bioskop itu bukan tempat orang-orang soleh, ya.
Bioskop itu bukan tempat-tempat orang soleh, tapi Allahu alam sekarang ini apakah ada akhwat-akhwat bercadar pakai jilbab besar masuk bioskop, ya, nonton Roman Picisan misalnya. Allahu alam kalau sekarang, karena sekarang ini masalah jilbab besar itu sudah terlalu umum masalahnya, ya. Jilbab besar dangdut, besorban pakai musik metal, jenggot sorban gamis musik metal, ciet begitu. Kadang-kadang kita bingung juga kok sekarang nggak ada ciri khususnya. Itulah fitnahnya. Jadi Khafidin, perhatikan maslahatnya. Apa maslahatnya ke sana? Untuk buat tenang. Apakah seorang muslim itu membuat dia tenang itu dengan nonton? Kalau antum seorang jomblo, yang buat tenang itu adalah istri. Jadi segeralah menikah. Yakinlah antum, insya Allah antum akan tenang. Segera menikah. Kalau enggak, film apapun nggak akan bisa buat tenang. Film apapun nggak bisa buat tenang. Itu Khafidin. Ya, kesenangan apapun berbeda dengan senangnya kita dengan seorang wanita, yaitu wanita yang solehah tentunya. Antum punya mobil segala macam, rumah mewah, rumah bertingkat, apalagi mobil berkilat, apalagi uang berlipat-lipat, istri sampai 4 misalnya, ya. Itu semua nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan seorang istri yang solehah. Itu hilang semua. Sehebat apapun cobaan yang antum derita, kalau sudah bersama seorang istri yang solehah, tak ada apa-apanya ya Habib. Tenang gitu, datar aja manu, ya, datar. Nggak percaya cobalah. Tapi yang solehah ya. Kalau nggak solehah, masya Allah, itu jadi duri dalam daging. Kita pulang kerja, masih jarak 1 kilometer, itu sudah khawatir, ya Allah, apa yang akan terjadi kalau saya pulang? Itu kalau nggak solehah, aduh, Allah balik aja lah gitu. Selanjutnya, Ustadz, terkait dengan pemilu, apakah kita salah memilih dalam satu paslon yang awalnya kita nilai baik, tapi di saat jalan tugas pasien tersebut tidak baik, apakah kita terkena dosa? Ya, kita makanya ketika memilih, kalau antum termasuk orang pencoblos, ya, ketika antum memilih, ya antum harus hati-hati, perhatikan, teliti dan seterusnya, karena apa yang kita coblos itu dipertanggungjawabkan. Nggak bisa main tutup mata, ternyata pinggirnya bukan orangnya. Enggak bisa. Harus perhatikan. Yang namanya kita berbuat tetap tanggung jawab. Mana dia nggak tanggung jawab? Tapi Ustaz, kami sudah teliti segala macam, ternyata salah. Ya udah, nanti katakanlah kepada Allah, ya Allah, kami sudah teliti tapi salah. Udahlah, semoga diterima oleh Allah. Kalau nggak terima, rasakanlah. Itu kan semua ijtihad ya Khafidin. Berupaya semoga Allah mengampuni kita kalau kita memang benar-benar niatnya bagus dan dengan prosedur yang bagus. Tapi kalau kita prosedurnya hanya melalui menerima berita-berita yang nggak jelas, kemudian dari situ kita bangun yang hak dan yang batil, tanggung jawabannya berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana pula ada pertanggungjawaban, tetap ada. Ustadz, menjelang Ramadan orang yang di sekitar saya memiliki kebiasaan saling memaaf-maafan atau atas kesalahan yang pernah terjadi, apakah termasuk bid'ah? Khafidin, meminta maaf dan saling memaafkan itu tidak ada terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan kaifiat, tak terkait dengan jenis. Jadi kapan saja ketika kita sudah merasakan salah, kita melakukan sebuah kesalahan, langsung minta maaf. Jangan tunggu sebelum Ramadan dan jangan sungguh hari raya. Seorang suami digamparnya istrinya sampai mereng tulang rahangnya. Dia tengok ini awal April, tapi nanti awal Mei pun sudah masuk Ramadan. Tunggulah sebentar. Jangan nih Khafidin. Minta maaf langsung. Ketika kita sudah, ya Allah salah saya, istri saya satu-satunya saya tampar sampai retak tulang rahang misalnya, minta maaf, segera minta maaf dan bawa ke rumah sakit, jangan dibiarkan mencong. Ya, minta maaf, segera minta maaf, jangan tunggu nanti. Kalau mati kita nanti gimana? Dia nggak senang dengan perlakuan kita. Ya Allah, saya istri dia,
Saya dizalimi dia ya Allah. Tuh, tulang rahang bengkok. Apa kata Allah nanti? Apa yang kita katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Demikian ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini yang namanya minta maaf itu segera, jangan nunggu-nunggu hari besok. Ya. Jangan tunggu-tunggu hari esok. Demikian. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang dinisbatkan kepada syariat, kemudian dia melakukan, dia kaitkan dengan waktu padahal tidak ada dalil terkait dengan waktu, atau dia kaitkan dengan tempat padahal tak terkait dengan tempat, maka perbuatannya masuk pada bid'ah. Bukan minta maafnya bid'ah, tapi pengkaitannya terhadap waktu. Ini harus kita pahami. Ya, harus kita pahami. Seperti diminta maaf misalnya, minta maaf ke orang tua, kapan saja silahkan, lebih cepat lebih baik. Tapi kalau kita berkeyakinan akan lebih afdol kalau pas setelah pulang dari sholat hari raya, berarti kamu memasukkan ini dengan penisbatan waktu. Jadi bagaimana? Silakan datangkan dalil. Kalau enggak, jatuh pada bid'ah larinya. Bukan minta maafnya yang bid'ah, tapi pengkaitannya dengan waktu yang tidak ada dasarnya. Ini sama seperti ziarah kuburan. Ziarah kuburannya kapan saja boleh, bulan apa saja boleh, mau pagi, siang, sore, malam silakan, gak ada masalah. Barang siapa yang mengkaitkan dengan waktu tanpa dalil jatuh pada bid'ah. Lebih afdol kita tuh ziarah sebelum Ramadan, lebih afdol kita ziarah itu setelah sholat Id, jatuh pada bid'ah. Bukan ziarahnya yang bid'ah, tapi pengkaitannya itu, kecuali kalau ada dalilnya. Demikian ikhwatiddin, sudah lewat 10. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.